Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah luar biasa meskipun agak mendung ya Bu ya cuacanya ya. Betul sekali Pak, mendung ya. Nah, Ya, ngomong-ngomong saya punya pantun ini buat Pak Lukman. waduh, apa itu Bu? Ada ket Mendung-mendung dikasih pantun ini luar biasa ini. Bikin saya semangat lagi ini. Oke, dengarkan ya Pak Lukman ya. Siap, Bu Rini, saya dengarkan dengan baik. Ada ketan, ada dodol. Ada si Gap. Tini, ada si Mamat. Pak Lukman, guru yang hebat. Pak Lukman, bolehkah Bu Rini ajak obrol? Waduh, luar biasa. Boleh banget Bu. Ini pantun yang luar biasa sekali untuk mengisi waktu yang cukup mendung ini ya, biar semangat lagi untuk mengajarnya ini. Oke, hari ini saya ingin mengajak ngobrol Pak Lukman. Kira-kira Pak Wah, Lukman keberatan enggak? wah ini sebenarnya apa? Saya ada jadwal ngopi, tapi untuk Bu Rini kopinya saya simpan dulu. Saya mau ngobrol dulu nih dengan Bu Rini. Mungkin ada yang apa? Ada yang mendesak atau ada yang penting sekali nih kayaknya. Oke, mantul sekali Pak Lukman ya. Semoga pembicaraan kita hari ini, bahan obrolan kita bermanfaat ya Pak Lukman ya. Ya Bu, amin amin. Semoga bermanfaat dan memberikan kita sesuatu hal yang positif ke depannya. Oke, tadi kenapa alasan saya memberikan pantun kepada Pak Lukman? Karena saya lihat akhir-akhir ini Pak Lukman itu sepertinya tidak bersemangat. Apa ada pikiran yang mengganggu Pak Lukman sebelumnya? Waduh, terima kasih nih sebelumnya pantun yang indah tadi Bu, dan juga terima kasih nih perhatiannya kepada saya. Eh, apa sebenarnya apa ya Bu ya? Kalau seandainya untuk semangat atau tidaknya itu sebenarnya sih saya semangat Bu. Namun ini kayaknya kok ada yang mengganjal ya di pikiran saya akhir-akhir ini ya. Nah, oleh karena itu di sini saya mencoba untuk ngajak mengobrol Pak Lukman. Kira-kira apa yang bisa bantu untuk Pak Lukman? Jadi seperti ini Bu Rini. Kalau Bu Rini apa bisa lihat nih ya dari apa yang saya rasakan juga ini akhir-akhir ini saya tidak tahu kenapa gitu kok apa ya eh, semangat saya mengajar di kelas itu kok agak terganggu gitu loh Bu, agak sedikit berkurang gitu semangatnya. Nah, Pak Lukman tadi bilang kalau sedang tidak bersemangat ya, kurang bersemangat. Kira-kira coba ceritakan apa yang Bapak Lukman rasakan kurang bersemangat dalam hal apa, Pak? Seperti itu. Sebenarnya gini Bu, ketika ya kayak kalau saya berangkat dari rumah ke sekolah itu saya penuh dengan semangat nah Ibu untuk bertemu dengan murid-murid. Namun ketika saya mulai masuk di kelas itu enggak tahu kenapa kok yang awalnya semangat menjadi tidak semangat. Aduh, ini kenapa? Saya juga bertanya-tanya di dalam diri saya ini kenapa gitu, Bu. Apa yang membuat Pak Lukman kurang bersemangat? Jadi sebenarnya seperti ini, Bu. Awalnya ya memang saya semangat, tapi ketika masuk kelas itu pas saya masuk itu kok anak-anak itu kelihatannya apa ya, tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu ya, Bu ya. Jadi mereka kayak apa tidak begitu excited dengan pembelajaran yang saya berikan kepada mereka seperti itu, Bu. Oh, jadi Pak Lukman itu merasa anak-anak tidak excited ya saat belajar. Nah, Ya, tentunya betul. Pak Lukman kan merasakan sendiri. Nah, kira-kira tidak semangatnya itu muridnya itu tidak belajar atau bagaimana, Pak? Atau dalam kegiatan pembelajarannya seperti itu? Ya, awalnya sih anak-anak itu ya sama dengan seperti saya, Bu. Sebenarnya mereka itu semangat-semangat saja. Namun kadang-kadang ada suatu titik itu ya membuat mereka tidak semangat dan itu juga membuat saya tidak semangat juga ketika mengajar di dalam kelas seperti itu. Enggak tahu itu kenapa.
Oke, dari cerita Pak Lukman, saya mengerti maksud Pak Lukman tadi. Nah, Pak Lukman boleh menjelaskan kepada saya bagaimana proses pembelajaran yang Pak Lukman lakukan setiap harinya di kelas? Jadi seperti ini sih Bu, ya sama sih Bu ya, seperti pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru lain seperti itu. Ya seperti di awal pembelajaran itu ya saya menyapa siswa, kemudian saya tanya kabar kepada mereka, saya sapa satu persatu. Nah ini kalau seandainya dalam posisi ini mereka masih luar biasa semangat. Kemudian saya lanjutkan untuk berdoa, dan saya lanjutkan untuk apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian materi apa yang akan kita diskusikan. Kemudian setelah itu ya biasanya setelah saya kasih pembelajaran, saya kasih penjelasan di dalam kelas ya juga biasanya mengerjakan tugas. Nah, awalnya sih mereka bersungguh-sungguh, Bun. Cuma di salah satu titik atau di salah satu pembelajaran yang saya berikan itu kadang mereka tiba-tiba langsung kayak alah sudahlah saya enggak apa ogah-ogahan gitulah Bu kalau di dalam kelas itu yang juga membuat saya di dalam kelas itu kadang aduh ya terus gimana ya terus saya juga nggak semangat juga gitu kalau anak-anak seperti itu. Wah, dari penjelasan Pak Lukman tuh sudah termasuk guru yang hebat loh Pak. Dari kegiatan awal sampai kegiatan inti, kemudian menuju kegiatan penutup, sudah melaksanakan langkah-langkah proses pembelajaran sesuai prosedur. Ya, Pak Lukman juga tadi saya dengar sudah memberikan ice breaking, ya. Tentunya itu yang menggugah salah satu kegiatan atau aktivitas untuk menggugah semangat siswa. Nah, tapi yang saya tanyakan di sini, apakah kegiatan yang Pak Lukman lakukan itu setiap hari dilakukan, Pak? Uh, saya sih kalau melakukan itu iya iya saya lakukan setiap hari juga sih Bu. Mungkin mungkin kalau seandainya saya lihat apa cara penjelasan saya ya yang di sini membuat anak-anak itu kemudian tidak semangat dengan pembelajaran saya ya. Nah, Pak Lukman sudah menyimpulkan ya bahwa mungkin salah satu kelemahan Pak Lukman mengajar adalah eh, murid atau siswa tadi sulit menangkap penjelasan Pak Lukman. Nah, kalau begitu eh, tadi juga diketahui bahwa Pak Lukman itu sudah melaksanakan kegiatan yang menggugah siswa, ice breaking salah satunya. Nah, jadi apakah apa namanya itu ketika pelajaran lain ya, kalau saya perhatikan berarti murid itu kurang bersemangat ketika pelajaran matematika atau SBDP ya Pak? Seperti itu. Ya gini Bu ya. Apa sebenarnya sih tidak Bu ya. Kadang-kadang males namun juga kadang-kadang bersemangat. Kalau di pelajaran matematika sama SPDP itu mereka lebih menyukai ketika mereka itu praktek. Jadi seperti itu Bu. Oh, begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak Lukman, pembelajaran Pak Lukman sudah baik, namun ada beberapa pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat ya. Betul Bu. Jadi saya itu memang merasa kadang apa ya hal-hal seperti itu apa seperti ini itu mempengaruhi semangat saya seperti itu. Oke. Jadi ya gimana ya Bu ya. Jadi ya Hmm, kita mungkin ngobrol ini untuk menemukan itu solusinya seperti apa. oke, baiklah Pak Lukman. Berarti sekarang Pak Lukman sudah tahu kan yang menyebab turunnya semangat Pak Lukman. Lalu, apakah masih ada kendala lain, Pak? Sepertinya sudah tidak ada Bu, hanya itu saja yang saya rasakan. Saya itu hanya menginginkan murid-murid itu di dalam kelas itu semangat gitu mengikuti pembelajaran saya. Jadi seperti itu Oke, Bu. dari Masalahnya ya, oke, terima kasih Pak Lukman. Dari penjelasan Pak Lukman tadi ya, apa kira-kira rencana Pak Lukman yang ingin Pak Lukman perbaiki
untuk proses pembelajaran berikutnya? Ya, rencana yang akan saya lakukan sih sudah jelas ya Bu ya, yaitu memperbaiki pembelajaran, terutama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga nanti pembelajaran di dalam kelas itu membuat siswa itu lebih aktif, membuat pembelajarannya itu menyenangkan, dan membuat anak-anak itu selalu merindukan kehadiran saya di kelas. Jadi seperti itu Bu. Oke, mungkin adakah hal yang lain selain tadi yang sudah Pak Lukman utarakan, atau rencana lain untuk diterapkan selanjutnya Pak Lukman? Kalau saya sih lebih condong nanti untuk bisa apa Ibu ya, berusaha mengatur suasana hati saya Bu sebelum mengajar ya. Sehingga nanti saya itu berharap suasana hati saya yang sudah saya yang sudah saya tata itu akan berimbas pada murid. Jadi seperti itu. Betul sekali Pak Lukman ya, yang Pak Lukman katakan bahwa kita sebagai guru yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan motivasi dalam diri kita sebagai guru supaya kita lebih semangat lagi dengan menata hati kita terlebih dahulu. Betul sekali. Rencana Pak Lukman sungguh luar biasa ya. Nah, dari rencana yang Pak Lukman akan terapkan, kira-kira siapa yang akan Pak Lukman ajak untuk bantu dalam hal ini? Kira-kira nah, kemarin tuh saya sebenarnya sudah berpikiran, Bu, yaitu saya meminta bantuan nih kepada salah satu teman kita, yaitu Bu Nurul, ya, untuk bisa saya ajak untuk belajar bersama terkait apa yang saya hadapi selama ini, Bu. Jadi seperti itu. Bagus sekali Pak Lukman ya. Ternyata Pak Lukman sudah mengajak atau minta bantuan Bu Nurul juga untuk Iya, berdiskusi terkait permasalahan Pak Lukman. Pak Lukman, dari ya, hasil Bu. diskusi kita, komitmen apa yang akan Pak Lukman terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, nggih. Karena memang permasalahan utamanya itu adalah suasana hati saya nih ketika belajar di dalam kelas, melihat anak-anak semangat kok saya tidak semangat. Ya, hal pertama yang saya perbaiki adalah ya itu tadi Bu, suasana hati saya. Saya ingin menata terlebih dahulu nih, suasana hati saya itu seperti apa. Jadi nanti biar ketika di dalam kelas itu apapun yang terjadi suasana hati saya itu tetap, tetap bisa, membawa dampak yang positif juga terhadap anak-anak. Jadi bukan karena anak-anak tidak semangat kemudian saya tidak semangat juga, jadi tidak seperti itu. Jadi yang pertama yaitu tadi Bu, saya ingin memperbaiki suasana hati saya. Nah kemudian yang berikutnya sudah jelas Bu ya, saya ingin memperbaiki pembelajaran saya di kelas ya. Dan juga saya nanti mengajak Bu Nurul untuk berdiskusi terkait, bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelas itu sehingga menyenangkan, sehingga membuat murid itu lebih bahagia di dalam kelas, pembelajarannya juga berpihak pada murid, dan juga membuat apa yang saya ajarkan di dalam kelas itu jadi disukai sama anak-anak dan kehadiran saya juga tunggu-tunggu oleh anak-anak di kelas. Jadi mungkin seperti itu Bu Rini. Wah, bagus sekali, langkah-langkah yang Pak Lukman ambil untuk kedepannya. Semangat ya Pak Lukman, Pak Lukman pasti bisa. Wah, semangat juga buat Bu Rini ya. Dan saya itu bisa lega gitu loh, bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya yang selama ini saya rasakan gitu loh Bu. Dengan ngobrol dengan Bu Rini kok saya itu kemudian lega gitu dengan apa yang saya rasakan selama ini dan semoga ini menjadi satu titik yang membuat saya bisa lebih bersemangat lagi dalam mengajar ke depannya gitu Bu. Jadi seperti itu. Luar biasa Pak Lukman ya. Pak Lukman, saya ada pantun untuk Pak Lukman. Wah, Didengarkan lagi ini ya. dibuka dengan pantun dan ini kayaknya mau diberikan pantun lagi. Wah, ini bisa membuat saya lebih semangat lagi nih, Bu. Baik, Bu, saya akan siap mendengarkannya, Bu. Ada si Meta, ada si Mamat, ada ayam, Cakep. ada angsa.
Semoga Pak Lukman tetap semangat berkarya untuk anak bangsa. Wah, ini membuat hati saya terbunga-bunga sehingga nanti bisa siap untuk masuk ke kelas lagi nih, Bu. Saya sudah lebih bersemangat lagi nih setelah bisa ngobrol dengan Bu Rini ini. Alhamdulillah Pak, semoga mungkin salah satu cara yaitu anak-anak Pak Lukman juga berpantun dengan anak-anak Pak, supaya ketika masuk kelas anak-anak tetap semangat seperti itu. Siap Itu siap, saran Bu. dari saya Pak. Iya, Tuh. betul. Terima kasih Biasanya Pak Lukman. Ya. kalau saya itu di kelas Bu, saya itu orangnya apa sulit untuk membuat pantun, tapi saya biasanya kalau di kelas itu dengan anak-anak saya berikan nyanyian nih kepada Oh, anak-anak. Jadi biasanya sebelum mulai nah pembelajaran betul sekali. nyanyi dulu dengan anak-anak biar anak-anak itu semangat seperti itu. Siap, 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 hebat. Oke, saya tunggu ya cerita selanjutnya ketika kita ketemu lagi loh Pak Lukman besok-besok Iya, ya. Bu Rini, nanti akan saya akan ceritakan perkembangannya seperti apa. Oke, terima kasih Pak Lukman. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bu Rini. Oke, terima kasih waktunya Pak Lukman. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Rini. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Lukman. Wah, kelihatannya kok sumringah sekali hari ini. By the way, bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, it's very good Pak Lukman. Baik dan sehat. Pak Lukman Luar sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Meskipun pagi tadi ketika mau ke sekolah itu lupa membawa bekal, tapi saya tetap harus semangat ke sekolah dan luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong, Bu Rini sedang mengerjakan apa ini? Kok kelihatannya sibuk sekali dari tadi di depan laptop ini ya? Itu ya Pak ya, kelihatan sibuk ya Pak ya. Nah, Iya, sangat kelihatan sibuk sekali nih. biasa Pak, kita sebentar lagi bulan Desember ya. Di sini saya menyiapkan soal latihan untuk anak-anak kelas saya Pak Lukman. Wah, luar biasa ya. Ini ngomong-ngomong saya mengganggu Bu Rini apa tidak ini pas mengerjakan tugasnya ini? Oh, tentu tidak Pak Lukman. Kebetulan ini sudah selesai Pak, tinggal mengecek saja mana soal-soal yang ada tipe-tipenya itu, tulisannya Oh, seperti itu. iya, iya. Betul, betul. Wah, luar biasa sekali ya Bu Rini ini ya. Oh iya Bu, kemarin dengar-dengar anaknya sedang ulang tahun ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk putrinya nih ya. Wah, Oh, semoga menjadi putri yang solehah nanti bisa membanggakan orang tuanya di dunia dan di akhirat ini. amin, amin Pak Lukman. Sebenarnya itu bukan putri saya Pak, tapi keponakan seperti itu. Oh, keponakannya Bu Rini. Wah, saya salah dengar berarti ini ya. Wah, 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 wah. Iya, iya, iya. Baik, baik. Oh, iya Bu, saya kok berdiri terus dari tadi. Boleh saya duduk di sini, Bu? Oh, boleh Pak, monggo. Nah, nah ini ruangannya Bu Rini cukup nyaman ya. Ada AC-nya, tempat duduknya juga luar biasa ini. Wah, oke. Nah, bagaimana Bu Rini untuk proses pembuatan soalnya ini? Kayaknya serius banget. Tadi katanya mau ngecek yang tipe-tipe. Ini kok kayaknya serius sekali dari tadi saya perhatikan dari luar sana ini. Betul sekali Pak ya, namanya juga kita banyak pekerjaan ya, dikejar waktu, dikejar deadline tugas. Terkadang kita tadi malam sudah mengerjakan, mengetik Pak. Nah sekarang tinggal ngecek-ngecek aja mana yang salah atau yang perbaiki seperti itu. Oh gitu, betul Biasanya betul. ada yang tipe-tipe itu Pak, Iya, iya. ketik U seperti itu. Maklum Pak. Iya, 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 ya. Jadi gini Bu, kemarin itu kan saya diberitahu sama Bu Vega, katanya Bu Rini itu pengen ngobrol dengan saya. Itu apa betul apa gimana ya? Wah, saya jadi malu ini Pak Lukman.
Betul sekali Pak Lukman apa yang dikatakan Bu Vega tadi. Wah, betul sekali nih ya, kebetulan saya juga senang sekali rasanya kalau seandainya diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol seperti ini dengan Bu Rini. Namun, eee, harapannya adalah obrolan kita bisa bermanfaat ya, Bu, ya, ke depannya ya. Iya Pak Lukman, apalagi sekarang biasanya Pak Lukman kan orang sibuk ini ya, makanya saya takut mengganggu Pak Lukman. Nah, di sini ada kesempatan saya bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan Pak Lukman. Setidaknya saya bisa bercerita tentang apa yang saya alami, Pak. Seperti Jadi itu. seperti itu. Iya sih, Bu, memang saya ini, apa ya, eee, jarang sekali untuk bisa menyapa teman-teman di sekolah karena memang sibuk sekali, banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan dan menumpuk. Jadi alhamdulillah masih bisa me-manage waktu dengan baik. Tapi ini ya Bu Rini ya, akhir-akhir ini memang saya perhatikan, Bu Rini itu seperti tidak semangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Rini ya sebelumnya ya? Pertama-tama terima kasih loh Pak Lukman atas perhatiannya. Sebenarnya saya baik-baik saja Pak Lukman. Oh, alhamdulillah kalau memang begitu. Nah, terus bagaimana nih Bu pembelajaran di kelas, aman ya? Atau mungkin, ada hal yang ingin disampaikan oleh Bu Rini terkait pembelajaran di kelas? Begini Pak Lukman, untuk pembelajaran di kelas sih sebenarnya masih aman-aman saja ya. Tetapi ada sedikit ketidaknyamanan dalam mengajar akhir-akhir ini. Dan ini tentunya merupakan bahan obrolan atau saya ingin sharing dengan Pak Lukman. Mumpung ketemu Pak Lukman ini, Ah, iya, boleh boleh boleh. Kalau begitu, kalau gitu gini Bu, kalau boleh tahu tidak nyamannya itu dalam hal apa ya Bu Rini ya? Soalnya saya itu, apa ya, dari awal kenal Bu Rini itu kayaknya enjoy-enjoy aja gitu selama ini kalau di sekolah. Kok saya perhatikan akhir-akhir ini kok kayak kurang semangat gitu. Ada apa nih Bu ya? Ketidaknyamanannya dari hal apa ini? gini loh Pak, setiap ada jam pembelajaran ya, terutama setelah jam istirahat. Nah, itu setiap kali saya alami. Nah, anak-anak itu nggak segera masuk ke kelas, Pak. Dan hal ini Mmm, membuat saya harus memotong jam pelajaran sekitar 5 sampai 10 menit. Untuk apa, Pak? Ya untuk menunggu anak-anak semua itu masuk dalam kelas. Dan tentunya hal ini berdampak kepada lanjutan pembelajaran saya. Jadinya saya sedikit terganggu, Pak, dengan, terlambatnya anak-anak masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat tadi. oalah, jadi begitu ya, Bu, ya. Jadi maksud Bu Rini itu, Bu Rini ingin ketika sudah bel masuk, setelah istirahat, itu anak-anak segera masuk dan pembelajaran dapat segera dimulai. Begitu ya, Bu, kira-kira ya, Bu? Betul sekali Pak Lukman. Nah, ya namanya juga anak-anak ya Pak ya. Saya sebagai guru ya inginnya pembelajarannya ya berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya susun Pak. Namun kalau anak-anaknya terlambat masuk kelas, nah otomatis belajarnya kan menjadi terganggu dan langkah kegiatan yang akan saya lakukan tidak sesuai dengan alur kegiatan yang ada di RPP yang telah saya rencanakan Pak. Seperti itu. Oh, iya, betul juga ya, Bu, ya. Karena hal seperti ini, ya ada waktu yang terpotong ya, Bu, dikarenakan anak-anak itu terlambat masuk ke kelas ya. Eee, atau gini, mungkin Bu Rini sudah pernah mengidentifikasi penyebab kenapa kok bisa sih anak-anak ini terlambat masuk ke kelas gitu loh, Bu? Apa sudah pernah mengidentifikasi ya, Bu Rini ya? Begini Pak Lukman, saya pun juga beberapa kali ya mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dari, masalah yang saya hadapi ini. Dan menurut saya kalau saya perhatikan Pak, anak-anak ini kalau istirahat ya berkumpul di kantin dengan teman-temannya yang beda kelas ya, mereka itu ngobrolnya lama sambil bergurau, bercanda seperti itu. Malah biasanya ada yang, asyik sambil bermain game online seperti itu. Dan kebanyakan mereka itu adalah teman satu circle, Pak.
Tapi kebanyakan mereka itu ya tadi beda satu circle tetapi beda kelas. Nah, sehingga ketika pas istirahat mereka berkumpul di kantin, nah itu adalah salah satu kesempatan di saat mereka bertemu. Nah, jadinya ketika ada apa ya, ketika jam pelajaran sudah masuk, mereka itu sepertinya tidak mengindahkan seperti itu, Pak. Iya 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 ya. Oh, saya paham, Bu. Jadi masalahnya ini anak-anak itu keasikan ngobrol, main, dan sambil makan di kantin. Ya, Bu, ya, dengan teman-teman satu circle-nya. Nah, jadi dari Bu Rini sendiri apa sudah ada upaya, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya? Kalau boleh saya tahu nih, Bu Rini. Upaya saya selama ini, Pak, ya, sebenarnya saya sudah sering mengingatkan mereka ketika di kelas, Pak. Saya nasihati, saya ajak ngobrol dari hati ke hati, supaya itu mereka apa, disiplin waktu, Pak. Supaya ketika, bel masuk berbunyi ya, ya harus masuk ke kelas masing-masing, seperti itu. Jangan malah mereka ketika bel justru mereka masih beli-beli, Pak, atau masih santai saja seperti itu. Dan mereka juga beralasan mereka masih antri ketika bel itu sudah berbunyi. Nah, jadi setiap kali saya menasihati ada saja alasan dari mereka, Pak, seperti itu. Baik baik baik. Nah, jadi gini, Bu, berarti permasalahan utamanya sudah ketemu ya, Bu, ya, terkait masalah yang Bu Rini hadapi ini. Nah, jadi gini, Bu, kalau kita sudah menemukan permasalahan utamanya nih, kira-kira Bu Rini ini punya rencana tidak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sebenarnya sudah ada sih, Pak, rencana itu. Wah, ini luar biasa ini. Kalau boleh tahu rencananya seperti apa itu, Bu? Nah, ini ya, saya masih ngobrol loh dengan Pak Lukman ya, rencana saya ya, Iya, Pak. betul betul. Rencana saya ini sebenarnya mau menghadap wakil kepala urusan Sarpras, Pak. Supaya di area kantin tadi itu dipasang pengeras suara. Agar anak-anak di kantin itu bisa mendengar di mana saat bel masuk sudah berbunyi, Pak. Jadi supaya nggak ada alasan lagi, Pak, seperti itu. Wah, luar biasa kalau seandainya rencananya rencana Bu Rini seperti itu. Semoga nanti setelah Bu Rini menghadap kepada Bapak Sarpras, ya, dengan memasang pengeras suara di area kantin, jadi nanti dapat meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap waktu ya, Bu, ya. Yang awalnya anak-anak itu tidak mendengarkan bel, ya, kemudian dipasang pengeras suara di kantin itu bisa bisa lebih mendisiplinkan anak-anak seperti itu. Nah, saya tanya nih, Bu, kan tadi sudah ada rencana yang luar biasa nih yang akan dilakukan oleh Bu Rini. Nah, ini saya mau tanya nih, kira-kira nih kapan Bu Rini itu berencana mau menghadap kepada Bapak Wakasarpras nih? Nah, secepatnya Pak Lukman tentu saja, insya Allah dalam minggu-minggu inilah Pak Lukman, saya akan menghadap Wakasarpras, saya ingin menyampaikan permasalahan saya alami, kemudian saya ingin menyampaikan solusinya bagaimana. Doakan ya Pak Lukman ya, semoga solusi saya ini bisa diterima ya oleh Pak Wakasarpras tadi. Wah, baik Bu. Baik, pasti saya doakan. Apalagi kalau seandainya ada ide cemerlang seperti ini, saya rasa Bapak Sarpras itu pasti akan mendukung apa yang disampaikan oleh Bu Rini. Wah, luar biasa sekali loh Bu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rini. Dan kalau Bu Rini sadar nih ya ternyata hasil obrolan kita pada kesempatan kali ini itu sangat bermanfaat sekali ya Bu ya terhadap perkembangan pembelajaran di sekolah kita umumnya dan khususnya juga pembelajaran Bu Rini dan juga saya ini pastinya. Iya Pak Lukman, alhamdulillah saya mendapatkan titik terang dari permasalahan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena gini loh Bu, ini adalah kasus kasus yang menurut saya luar biasa. Makanya saya nanti pengen nih mendengarkan hasilnya dari
apa yang sudah dilakukan Bu Rini ini. Dan saya sangat penasaran sekali dengan hasil perkembangan masalah ini nanti seperti apa. Jadi seperti itu loh Bu Rini. Oke, baik Pak Lukman. Nanti saya pasti akan ngobrol lagi nih. Ada obrolan lanjutan ya terkait perkembangan dari masalah yang saya hadapi. Pak Baik Lukman, baik. sekali lagi terima kasih loh sudah diajak ngobrol. Saya juga terima kasih loh Bu Rini kalau Bu Rini mau, apa ya, mau ngajak ngobrol saya meskipun di sela-sela jamnya Bu Rini yang cukup padat ini ya, apalagi saya kayaknya mengganggu Bu Rini untuk membuat soal ini kayaknya ya. Wah, jadi saya juga terima kasih loh Bu Rini, karena kalau seandainya kita bisa berbagi seperti ini, saya juga bisa mendapatkan pengalaman baru Bu Rini. Saya juga bisa mendapatkan, apa ya, nanti kalau seandainya ada permasalahan seperti apa, saya harus seperti gimana. Nah itu dari obrolan kita pada kali ini luar biasa sekali, saya mendapatkan banyak hal sekali nih dari apa yang Bu Rini sampaikan tadi. Luar biasa. Ya Sama-sama Pak Lukman. oke. Pak Lukman juga guru hebat. Sama-sama kita saling sharing dan berbagi praktek ya Pak ya. Waduh, luar biasa ini. Oh ya, by the way gini Bu, wah saya tadi juga nggak enak ini, kalau yang ternyata ulang tahun adalah keponakannya Bu Rini ya. Ya sudah Bu, nanti disampaikan juga di keponakannya nggih, doa yang terbaik dari saya untuk keponakan Bu Rini. Soalnya kemarin Oke. di status WA-nya Bu Rini itu saya kira putrinya Bu Rini loh yang ulang tahun itu, luar biasa kok meriah sekali, ada kue, ada balon-balonnya, ya ya ya. Oke, terima Ternyata kasih ponakannya Pak Bu Lukman. Rini ini. Cuma foto sini Pak, cuman Pak. Oh gitu ya. Baik Bu Oke. Rini, nanti gini ya Bu, saya tunggu kabar baiknya nih ya, terkait, permasalahan yang dihadapi Bu Rini ini dan juga nanti bagaimana ya hasil dari diskusi Bu Rini dengan Pak Sarpras ini. Ya sudah Bu, kalau gitu Siap. Bu Rini bisa melanjutkan lagi nih pekerjaannya yang sempat tertunda nih karena ngobrol dengan saya ini. Oke, terima kasih Pak Lukman. Ya Bu, sama-sama kalau gitu saya mau ke ruang guru dulu Bu ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Lukman.